Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhibu lana ma shkala hadi fa ma anaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ali nur al-mudhibil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقرب وثوابه. Kita sudah belajar beberapa isim yang dinasobkan. Kalau di tugas 8 ini kita memberikan materi tugas maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlak, yang ketiga dzaraf, yang keempat apa ini, hal ini ya, Al, empat hal, yang kelima tamyiz, dan yang ke oh ya cuma lima, ada 5. terakhir tamyiz. Kita bahas satu persatu dari Bapak Abu Rosid dulu mungkin, untuk ini menentukan maf'ul bi dan memberikan harokat yang belum ada harokatnya dari nomor 1 sampai 3, silakan. Nah, syarabal waladu Syariba. syariba. Saya baca di buku saya tadi. Oh, di buku ya, silakan. Syaribal waladu al-haliba biyadihil yumna. Nomor 2, mala'tu al-ka'sa bil ma'i. Nomor 3, akhi la tuqaddim al-qahwata lisigari. Ya, untuk harokatnya sudah betul semua. Terus maf'ul bihnya yang mana? Nomor 1 maf'ul bihnya yang haliba Ustaz. Haliba. Al-haliba. Ya, al-haliba. Nomor 2 al-ka'sa. Al-ka'sa. Yang nomor 3 al-qahwata. Al-qahwata. Ya. eh Maf'ul bih pasti erat kaitannya dengan fi'il fa'il ya. Yang nomor 1, fi'ilnya mana, fa'ilnya mana? Ya, nomor 1 syariba fi'il, al-waladu fa'il. Yadil Nomor yumna 2, ini sebagai apa tadi? biyadil yumna berarti jar majrur. Oke, berarti Jerman. Al-yumnanya menjadi na'at. Na'at dari Nah, yadi. Ya. oh iya iya. Nomor 2 malak tuh eh, malak tuh ini filenya malak malak ya tadi ini. Mala'ah ya. Dan failnya domir tuh Domir tu. Nomor bilma 3, jar majrur. bilmai jar majrur. Nomor 3 akhi la tuqaddim. Ini fi'il amr Ustaz, la tuqaddim. Fi'il apa itu? Nahi. Eh, la tuqaddimun atau la tuqaddim Ustaz? La tuqaddim. La tuqaddim ya. Ya. Fi'il nahi al-qahwata maf'ul li sigari jar majrur. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Ini failnya domir tak tak ini tadi. Domir ya. Bukan domir tak, tapi Takdir domir tadi. mustatir takdir ya. Mustatir gitu. Domir mustatir dikira-kirakan anta. La tuqaddim. Kamu jangan menyuguhkan. Nah, berarti itu domir mustatir takdiru anta. Oke. Ini karena pesertanya hanya 2, berarti bergantian ini ya. Pak Indang silakan nomor 4, 5, dan 6 Pak Indang. Ya, baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4, al-aglaqta an-nawafida qabla ang tanama. Artinya apakah
kau sudah menutup jendela sebelum tidur. Maf'ul bihnya an-nawafida, eh, aglakta, fa'ilnya aglak, 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 aglako ya. Eh, Aglako fa'ilnya fi'il. tak, Fa'ilnya fa'ilnya ta. domir tak. Domir ta. Ya, betul. Ya. Kalau ini Terus perlu dijelaskan nggak? Qobla angtana, itu keterangan aja ya. boleh dijelaskan sekalian boleh. Eh, belum belum paham yang ini Qobla penjelasannya. itu Qobla, dia dzorof berarti. oh iya, zorob ya. Dzorof. Qobla dzorof kemudian dia mudhof ilaih. Mudhof qobla mudhof ilaihnya jumlah antanama. Antanama. Oh, sebentar, catat dulu. Kemudian nomor 5, Allahumma, Allahumma suril islama wal muslimina. Ya Allah, berilah kemenangan untuk Islam dan kaum muslimin. Eh, Maf'ul bihnya al-islamu ya. Ya al-Islam. Al-islama, Al-Islama. 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 Ininya fiilnya ini fiil amar ya. Ya al-amr ya. Ung Ungsori, kemudian filenya eh, berarti domir ke ini ya, ke eh, lafzul jalalah ya. Berarti Allahumma. ini domir sama dengan latu kodim tadi. Oh, berarti permintaan ke Allah gitu ya. Iya, anta berarti kan. Ya, ke antai. Oh iya. Jadi domir mustatir takdiruhu anta. Ya Allah, Domir engkau mustadir. berilah kemenangan atau engkau tolonglah. Nah, berarti ada kata-kata engkau. Nomor 6. Kemudian nomor 6, aro'aitaladzi yukadzibu, aro'aitaladzi yukadzibu, Ya yukadzibu. yukadibu, aro'aitaladzi yukadibu bidini. Ya, Eh, itunya mafubilnya eh, bidin atau dari yukadibu bidin. eh, Fiilnya kan aro'aita Al-Ayat, ya, ya. Eh, Failnya domirta, aladi ini isi mausul ya. si mausul. Yukadibu bidin. Eh, nah ini maf'ul bihnya bidin aja atau yukadibu bidin. Itu kalau kita coba, kalau kita artikan bagaimana artinya, Ben? Tidakkah engkau melihat aro'aitaladi yukadibu bidin? Tidaklah engkau melihat kepada orang yang mendustakan agama. Nah, berarti fa'ilnya mana ini? Coba, maf'ulnya. Maf'ul bihnya yukalibu bidin. Nah, kan di sini kita lihat orang yang, ya kan? Tidakkah engkau melihat kepada orang yang, berarti alladzinya itu maf'ul bihnya. Oh, bukan isi mausul ya. Alazi. Dia sebagai, dia bentuknya isim mausul, cuma kedudukannya sebagai maf'ul bih. Hmm. Isim Kalau mausul kan, yukadibu bidin penjelasan dari ini ya, yang itu alazi. ya, alladzi yukadzibu bidin. Nah, jumlah yukadzibu itu
sebagai silahnya mausul. Nah, karena yukadzibu itu ada apa itu domir yang kembali kepada alladzi. Nah, di sini kan mau lebihnya itu harus nasab ya. Tapi karena ini Iya, apa isim isi mausul mausul mabni ya, mabni berarti dia nggak berubah ya. nggak berubah. Oh iya. Jadi alladzi maf'ul bih kemudian dia tidak berubah artinya mabni karena dia isim mausul. Kemudian yukadzibu itu sebagai silah mausul dari alladzi. Silah mausul itu arti bahasa Indonesia apa, Ustaz? Apa itu ya artinya? Di dalam lafadz yukadzibu ada domir yang kembali kepada alladzi. Oh, jadi kembali ke alazi Yukadzibu, ya. ya Iya, yukadzibu kan fa'ilnya domir mustatir dikira-kirakan huwa. iya. Huwa kembali kepada alladzi. Hmm, ya agak Jadi di agak dalam apa? Agak membingungkan juga kemarin itu. ya kalau ada alladzi berarti nanti ada fi'il atau isim yang ada domirnya nanti kembali kepada alladzi. Istilahnya ada robit. Nah, robit itu apa ya? Iya. Pengikat. Jadi pasti ada sesuatu yang kembali domir baik itu mustatir atau yang jelas dohir yang kembali kepada alladzi lagi. Jadi kalau ada isim mausul pasti ada silah mausul. Kalau ini yukadubidin masuk ini enggak mudhof dan mudhof ilaih idofah. Tidak. Nah, jadi istilahnya kalau di isim mausul dan silahnya bukan mudhof mudhof ilaih tapi dia tadi isim mausul dan silahnya. Hmm. Orang yang Belum mendustakan. Nah, jadi kan alladzi berkaitan dengan yukadzibu. belum belajar kita ya. Kalau hubungan gini. Belum ini ya, belum. Oh iya. Ya baik Ustadz. Nah, sebenarnya kemarin di bab isim mausul itu sudah ada cuma belum kita bahas silah mausul itu belum ada. Iya, cuma itu aja kan. Ya, Eh, isi mausulnya aja alazi, alati, aladina gitu kan. ya cuma Iya, macam-macamnya saja. iya. Sekaligus nomor 7 Pak Indan. Nomor 7, alam nasroh lakasodrok. Eh, bukankah kami lapangkan untuk mudadamu alam nasroh ininya maf'ul bihnya eh, domir ka ya, laka. Eh, yang dilapangkan apa ini? Sasarannya apa ini? Objeknya apa ini? Oh, dada ya, dadamu. Dada, ya Berarti dada. ini ya, sodroka Sadroka itu, sadroka maf'ul itu bihnya. maf'ul bih ya, betul. Terus nasroh itu fi'il fa'ilnya mana? Pak Endang. Eh, fiilnya nasroh ininya failnya laka itu ya. Siapa yang melapangkannya? Oh, yang melapangkan Allah berarti Allah domir ini berarti ya. kami kan? Iya. Oh, ina ya. Berarti nahnu Dom, berarti. iya, domir nahnu ya. Domir mustatir dikira-kirakan nahnu. Di sini kalau kita lihat alam nasroh laka sodarok itu kan Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dada seseorang. Kenapa pakai lafadz kami ini kalau dalam istilahnya adalah untuk muadzim nafsahu untuk mengagungkan yang mengatakan bukankah kami lapangkan untukmu dadamu. Nah, itu sebenarnya kan Allah satu. Tapi karena Allah yang mengucapkan itu menggunakan kata kami menunjukkan yang
berfirman itu adalah zat yang maha kuasa. Atau ketika kita misalnya ketika apa itu sambutan atau MC itu kan biasanya kami persilahkan, padahal yang mempersilahkan Ya. satu orang. Nah, itu untuk mengagungkan orang yang berbicara atau mengagungkan orang yang diajak bicara. Kalau laka sendiri apa ininya? Laka jar majrur dia. Oh, jar majrur. Jar majrur. Meskipun tidak ini ya, karena mabni tidak laki ya, jadi laka tetap. Tetap K. K kan untuk kamu laki-laki. Jadi dia Iya, nggak berkaitan dengan jar majrurnya, nggak berkaitan. iya, Masukkan huruf jar dia tetap K, tetap ki, kum, nggak berubah dia. iya. Mabni berarti kan ya? Mabni, ya betul. Dia Ya, mabni. baik. Baik Ustaz, terima kasih. Kita lanjutkan ke mungkin yang bab maf'ul bi ada pertanyaan di Tanya Ustaz, yang ya nomor 4 tadi tadi nomor 4 ya. dikatakan qabla antanama itu mudhof ilaih gitu. Ya, betul-betul pilih. Oh, berarti mudhof ilaihnya bentuknya apakah gitu Ustaz? Antanama nih. Berarti dia mudhof ilaih ke ini jumlah masdariyah ini. Nggih. Jadi jumlah masdariyah ini bisa ditakwil masdar. Qabla naumika misalnya gitu. Nggih, nggih. Berupa fi'il dia harus ada annya. Nggak boleh qabla tanama nggak boleh. Nah, jadi harus kalau tidak berupa isim qabla naumika, kalau berupa fi'il harus ada annya qabla antanama. Nah, ini mudhof, ini mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih tapi mudhof ilaihnya bukan berupa isim tapi berupa jumlah masdariyah, jumlah fi'il yang ada an masdariyahnya. An masdariyah ini bisa ditakwil masdar maksudnya. Nah, tanama ini kan nama ya namu nauman. Nah, dia bisa ditakwil masdar, bisa diganti isim masdar qabla naumika. Ada lagi? Nggih, sampun Tat. Sudah. Oke. Kita lanjut ke yang maf'ul mutlak. Tiga nomor pertama, Akhina Abu Rosid. Silakan untuk ini juga memberikan harokat, kemudian mencari maf'ul mutlaknya. Nggih, Tat. Nomor 1 nama tiflu ala firashihi nauman amikon. Sama di Artinya, ya, jabatan artinya dulu, artinya aja dulu. anak kecil itu tidur di kasur dengan sangat lelap. Nama fi'il atiflu fa'ilnya ala firashihi jar majrur nauman amikon sebagai maf'ul mutlak Ustaz. Maf'ul mutlak ya. Amikon ya. Naumannya maf'ul mutlak. Amikonnya Amikon na'atan. naat ya. Tidur yang lelap. Ya betul. Sudah betul. Nomor dua. Nomor 2 tabal asi ilallahi taubatan nasuhan. Orang yang bermaksiat itu telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Taba sebagai fi'il, al-asi sebagai fa'ilnya, ilallahi jar majrur, taubatan sebagai maf'ul mutlak, nasuhan sebagai naat. Nasuhan jadi Tiba naat. Ya betul. Nomor 3 Nomor tiga. baka as-sijinu, bakaan As-sajinu. As-sajinu. asajinu. Baka asajinu, bakaan uh, Bukaan. baka atifli. Buka atifli. Buka Buka. atifli. Buka atifli. Narapidana itu menangis seperti tangisan anak kecil.
baka sebagai fi'il, as-sajinu sebagai fa'il, buka atifli sebagai sebagai maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Kemudian buka A sama tifli sendiri itu apa? Sebagai bentuk mudhaf ilaih, Ustaz. Ya, mudhaf ilaih. Jadi di sini contoh maf'ul mutlak yang berupa mudhaf ilaih. Buka at-tifli. Kalau tadi yang nomor 1 dan 2 yaitu maf'ul mutlak kemudian diikuti dengan na'at. Yang nomor 3 mudhaf ilaih. Oke, sekarang nomor 456 Akhina Samsul Bahri. Nomor 456 ya, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihad fi Ijtihad. ijtihad fi dirasatika ijtihadan mustamiran. Teruslah bersungguh-sungguh di dalam belajarmu. Ijtihad Ijtihad. ijtihad ijtihad itu bersungguh-sungguh, fi itu jer ya, dirasatika belajar, engkau belajar terus bersungguh di dalam belajarmu. Ijtihadan itu matkul mutlaknya, Ustaz. Ya, maf'ul Kemudian mutlaknya ijtihadan. ya istihadan mustamiran. Mustamiran sebagai apa kira-kira di sini? Mustamiran itu mustamiran terus-teruslah itu apa, Ustaz ya? Ya, terus-teruslah ya. Apa itu? Apa itu itu ya? Termasuk matkul mutlak juga, Ustaz, itu ya? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Apa itu ya? Ijtihadan dengan bersungguh-sungguh mustamiron yang terus-menerus. Berarti apa? Oh, naat ya? Naat berarti ya kan? Naat ya? Ya, Iya. ya naat. Naat. Terus yang nomor 5 Nomor 5, Rabbaitul aulada tarbiyatan Islamiyah. Aku mendidik anak-anak dengan pendidikan Islami. Rabba itunya fi'ilnya, tu'nya itu fa'ilnya, al-aulada itu maf'ul bihnya, tarbiyatan itu maf'ul mutlak, Islamiyatan itu naat, Ustaz. naat ya. Ya. Nomor 6 Nomor 6, nomor 6. Nah, wakallama Allahu Musa takliman, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Wakallama itu fi'il, Allah itu fa'il, Musa itu maf'ul bihnya, takliman itu maf'ul. maf'ul mutlak ya, betul. Ya. Terus nomor 7 Nomor 7, minkum 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 fa inni uadzibuhu azaban la uadzibuhu ahadan minal alamin. Maka sesungguhnya aku akan menyiksa dengan azab sengsara yang tidak pernah aku siksakan aku siksakan seorang pun dari sekalian makhluk. Minkum di bawah ya, Pak. Minkum dari kalian ya, minkum fa inni, maka sesungguhnya uadzibuhu uazzi itu PL ya, uadzibuhu fa inni fa uadzibuhu fa inni uadzibuhu azaban itu maf'ul mutlak, la uadzibuhu
La u'adzibuhu. Wazibu itu fi'il, hu-nya maf'ul bih ya Ustaz. Iya. Kemudian ahadan itu ini wazibu azaban maf'ul mutaq wazibu ahadan minal alamin. Ahadan itu naat ya Ustaz. Kan ya? Dan itu maf'ul dari Maf'ul la u'adzibuhu, ahadan. maf'ul keduanya. Maf'ul keduanya ya. Minal Ya, alamin, minalnya jer, alamin berarti jer. Itu. Dari berarti azaban itu kita. maf'ul mutlaknya Ustaz. Azaban sama ahadan ya. Ya, jadi maf'ul mutlaknya azaban. Dan ahadan. Kalau ahad dan maf'ul bih. Oh, ahadan maf'ul bih Maf'ulnya ya. ada dua itu. La u'adzibuhu, bu itu maf'ul yang pertama. Oh ya Ahad ya. dan maf'ul yang kedua. Jadi Ya kalau kita benar. artikan la u'adzibu, aku tidak mengazabnya. Mm-mm. Sungguhnya aku mengazab dia Ya, dengan azab suatu dia. azab yang tidak aku azab dia akadan pada seseorang dari Ya. semua alam, semua makhluk. Sehingga azab Mm-mm. yang diberikan kepada orang ini belum pernah diberikan azab untuk satu orang pun. Nanti azabnya untuk orang ini dok. Nah, Saking berarti ahadan pedihnya dan ahadan tadi itu masuk maf'ul mutlak Ustaz ya. maf'ul bi, Ahadan. Maf'ul bih ya. ya maf'ul Oh bi, iya ya satu ya. Iya ya satu orang ya. orang Seseorang. itu kan seseorang. Jadi maf'ul binya dari la u'adzibu ada dua, bu Ya. domir hak sama ahadan. Iya iya iya. Hmm. Nah ini pembahasan tentang maf'ul mutlak. Mungkin ada pertanyaan. Kalau yang nomor 67 ini contoh dari ayat. Membedakan masdar labzi dengan masdar maknawi itu apa Ustaz? Masdar lafzi, kalau masdar lafzi berarti secara lafaz dia sama. Secara lafaz dia sama. Kalau maknawi, lafaznya beda tapi maknanya sama. Contohnya apa ya? Contohnya jelas tuh kuudan. Saya benar-benar duduk. Nah, jelas tuh kemudian maf'ul mutlaknya bukan pakai julusan tapi pakai kuudan. Nah, jadi lafaznya beda tapi maknanya sama dia. Sama makna ya. Jelas tu dengan kuudan tuh sama-sama duduk Ustaz. Ya, sama-sama Apa dia ada sebenarnya. perbedaan duduknya? Nah, Perbedaannya kalau jalasa itu dari posisi berdiri kemudian duduk. Kalau ada itu dari berbaring kemudian duduk. Gitu. Biasanya kalau kalau arti seperti itu. Tapi kalau prakteknya orang Arab sendiri sekarang nggak tahu juga ya. Jadi kalau di kitab-kitab kita menjelaskan seperti itu. Jalasa dari berdiri ke posisi duduk. Kalau ada mm-mm. itu berbaring kemudian duduk. Tapi yang enaknya mencari masdar labzi lah Ustaz ya. Ya, Mas Kelihatan Dafi. gitu ya. Kelihatan. Ya, tidak Mm-mm. menutup kemungkinan di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis menggunakan masdar yang maknawi tidak menutup kemungkinan. Berarti untuk mengetahui bahwa dia masdar maknawi, maka kita harus paham maknanya paling tidak ya. Harus paham maknanya, harus tahu terjemahannya berarti. Iya. Kalau labzi kan tidak perlu tahu artinya. Ya, Sudah tahu kita mendeteksi bahwa itu labzi gitu saja. ya mudah itu mendeteksinya. Hmm. Yang maknawi perlu banyak mufradat yang dikuasai atau minimal kita terjemahkan dulu. Nanti bakal ketemu oh, ini maknanya sama dengan fiil yang di depannya. Berarti ada kemungkinan dia maf'ul mutlaknya, tapi berupa lafadz yang berupa masdar yang maknawi. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada kita lanjut ke yang dhorof. Ke yang dhorof ini silakan Pak Rindang. Saya tanya dulu nomor 6 tadi. Oh ya silakan nomor 6.
Itu tadi terlewat saya. Ya, Wah, kalau malahu musa taklima itu berarti maf'ul mutlaknya taklima ya. takliman ya. Kalau kalama berarti fi'il, fa'ilnya Allah itu, lafzul Ya, jalalah. Abdul Musa Jalalah, maf'ul bih ya. maf'ul bih, Oh ya, Musa. takliman sebagai maf'ul maf'ul mutlak. mutlak. Ya. Oh, Jadi maf'ul mutlak itu Musanya jadi musanya menjadi maf'ul bih. maf'ul bih. Ya. Berarti jadi susunan kalimatnya PL fa'il maf'ul bih masdar boleh ya Ustaz? Ya, boleh. Jadi maf'ul mutlak itu tidak selalu ada di belakang, bisa juga ada di sini di belakang semua ya. Ya. Ya, macam-macam menyesuaikan dengan bentuk kalimatnya juga. Biasanya Oh bisa terletak bisa di setelah depannya. fi'il. Yang Heeh. jelas biasanya terletak setelah fi'il. Oke. Misalnya ini di kemudian rumah. Ya, kalau maf'ul mutlak itu kalau dilihat dari soal-soal ini rata-rata fathatain ya. ya, maf'ul mutlak kan isim yang dinasabkan. Oh, nggak artinya Oh, apa namanya bentuknya mufrad, Bertanwin maksudnya. Bertanwin. tanwin. Iya. bertanwin ya. Harus emang bertanwin gitu terus ya. Atau ada bisa Dia taklima bukan takliman gitu kan. ini buka atifli ini. Ini termasuk yang tidak bertanwin karena dia idofah. Kalau yang mufrad tersendiri baru tanwin. Ya, kalau dia mufrad atau tidak ada alif lamnya berarti dia tanwin karena pada dasarnya maf'ul mutlak itu dia nakiroh. Nakiroh berarti Nakirah. dia tidak ada alif lamnya maksudnya. Iya. Iya. Berarti kalau dia ada alif lam tidak bisa jadi maf'ul mutlak Nah, maksudnya. tidak bisa dia. Heeh. Tanpa taubat. Masuk. Heeh. Kalau fungsinya dia sebagai penegasan bisa atau penjelasan. Kalau seperti wakala maulu takliman itu kan penjelasan atau penegasan bahwasanya Allah itu benar-benar mengajak Nabi Musa berbicara secara langsung. Ada lagi? Fungsinya menegaskan tadi Ustaz ya. Ya, yang paling Benar-benar banyak benar-benar menegaskan maksud benar-benar. artinya benar-benar kayak itu ya. Wakala Allah mustaliman telah berbicara Allah akan Nabi Musa Kalau yang nomor yang mana 5 itu lebih kepada penjelasan. Saya mendidik anak-anak dengan pendidikan Islami, berarti kan menjelaskan. Tapi kalau wakalamullah Musa takliman, penegasan berarti. Atau nomor 2 ini penegasan juga. Orang yang maksiat itu tobat kepada Allah dengan tobat yang betul-betul. Ya, jadi kita bisa melihat dari konteks kalimatnya ini arahnya ke penegasan atau ke penjelasan. Atau bisa dua-duanya juga kan? Bisa juga. Ada juga sebenarnya contoh hitungan. Misalnya dorob tu zaitan dorbata ini. Saya memukul Z dengan 2 pukulan. Nah, berarti dia menjelaskan angka. Nah, itu bisa juga. Jadi bukan dorbatan. Kalau dorbatan itu berarti 1 pukulan. Dibuat 2 juga boleh. Dorbata ini. Dorob tu zaitan dorbata ini. Nah, itu bisa. Darbatan. Nah, itu juga maf'ul mutlak juga. Ada lagi pertanyaan mungkin? Berarti yang tadi yang taubatan juga tanwin atau taubata? Taubatan, Tanwin ini. Taubatan. tanwin ya. Ya. Nah, kalau yang masih bingung membedakan yang harus tanwin atau enggak gitu. Kayak Eh, mudahnya kalau bukaan. nauman, taubatan kan tidak ada alif lamnya. Nah, berarti dia tanwin. Kalau buka A ini kenapa tidak ada tanwin? Karena dia mudhof ilaih kepada atifli ini. Asalnya bertanwin juga kalau ada Asalnya tiflinya. ya, asalnya dia tanwin, bukaan. Tapi karena diidhofahkan kepada atifli,
menjadi hilang tanwinnya. Asalnya ya tanwin asalnya. Karena maf'ul mutlak itu harus apa itu nakiroh. Nakiroh itu artinya nggak ada alif lamnya berarti bertanwin. Bertanwin. Itu hukum asalnya seperti itu. Ciri-ciri isim nakirah tadi Ustaz ya, natu tanwin gitu ya. Nakiroh itu diantaranya kalau karena ini maf'ul mutlak berarti bentuk masdar yang paling mudah adalah tidak ada alif lamnya. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Kita ke nomor 3, dzaraf. Silakan Pak Indang, nomor 1, 2, 3, Pak Indang. Al-yaw al-yaumu nadoftul al-yaumu al-yauma ya. Al-yauma nadoftul baiti. Hari ini aku membersihkan rumahku. Al-yaumi zorob eh, zorob zaman nadofatul fiil failnya domirtu baiti maf'ul bihnya Maf'ul bihnya. Al-yaum tadi harokatnya apa Pak Indang? al yauma. Al-yauma ya. Terus sebagai dzaraf zaman tadi ya. Iya. Yauma ya betul. Yang nomor 2 Nomor Baiti jadi 2 maf'ul bih Ustaz. maf'ul bih ya. Betul. Nasab ya dia. Nasab ya. nomor I'rabnya 2 nasab. ya. Arabnya nasab. Nomor 2 Yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Zorobnya yauma al jumu'ati sadidul al jumu'ati mubtada bukan ya? Bukan. Coba kalau diartikan bagaimana ini? Hari Jumat adalah pemimpin dari hari-hari. Yauma zorob zamannya. Ini yauma ini bukan dzaraf. Oh, yang al ayama. Ya, jadi perbedaan nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu ada dzarafnya, yang nomor 2 itu tidak Oh ada iya. dzarafnya. Jadi dia isim biasa, bukan dzaraf. Oh berarti yaumal jumu'ati. Berarti yaumul. Yaumul jumu'ati ini ya. Ya, Yaumul jumu'ati sadidul ayyam. sayyidul. Berarti dia jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Mubtadanya mana, khobarnya mana? Mubtadanya yaumal jumu'ati. Ya, mubtadanya yaumul jumu'ati, khobarnya Sadidul ayyam. sayyidul itu. Sayyidul. Ya, sayyidul ayyam. Nah, jadi ini memang agak mengecoh, Ini makanya di sini nggak ada dzarafnya khobar ini. berarti. Ya, ini mubtada dan khobar. Tidak Oh, ada mubtada. dzarafnya. Oh, Terus yang nomor 3. sebentar. Saya catat dulu. Oh ya. Jadi di sini yaumul jumu'ati kalau kita dzaraf kita baca yaumal jum'ati, di hari Jumat itu Sayyidul Ayyam adalah pemimpin hari-hari, maka nggak pas. Oh, Jadi ini bukan dzaraf, ini berarti mubtada, berarti yaumul jumu'ati. Hari Jumat itu adalah pemimpin hari-hari. jadi nggak ada khobarnya ya?
Nggak ada zorobnya. Nggak ada dzarofnya berarti. Berbeda Oh, dengan nomor 1, al-yauma, di hari iya. ini. Nah, kalau dia pakai mubtada al-yaumu, nggak pas. Tapi yang pas adalah dzaraf, di hari ini. Karena dzaraf itu kan menyimpan arti di. Nomor 3, Nimtu bisa bisa ati it- eh nimtu bisa atal asiroti. Eh itunya eh zorobnya fisaati jam 10. Asiroh jam 10 ya. jam 10 ya. Eh nimtu tidur fisaati asiroh pada jam 10. Ya, berarti fisaati itu bukan dzaraf karena ada fi-nya, Pak. Berarti dia jar majrur. Kalau inginkan dzaraf, maka fi-nya dihilangkan. Nimtu asa atal asyirota. Nah, ini karena ini ada fi-nya, dia bukan dzaraf tapi jar majrur. Fi saatil asyiroti. Ini nggak ada zorob juga di sini. Tidak ada juga. Oh, Nggak ada. Kalau dzaraf itu kan kata keterangan tempat atau waktu yang dinasobkan. Nah, sedangkan ini kan nggak dinasobkan, dia jar majrur karena ada fi. berarti Sehingga fisaati ya. fisaati Fisaati ya asiroti. asyiroti tidak bisa dibuat dzaraf. Berarti ini keterangannya fiilnya kan naum ya dari nimtu itu ya. Ya, Fa'ilnya domirtu. domir tu. Nah, fisaati asiroh itu keterangannya apa? Ini berarti jar majrur. Jar majrur aja. Ya, al asyirati naat dari as-sa'ah. Jam yang ke-10 atau jam 10 berarti. Fisaatil asyirati. Fisa'ah ini jar majrur. Al asyirah ini naat dari as-sa'ah. Hmm. Berarti harus ini ya. Eh, agak agak susah Ya, membedakan bahwa ini zorob atau bukan. ya. Jadi Berarti kalau harus dilihat dari harus artinya juga. lihat artinya, ketika kita mengamati kata ini kalau dikasih arti di tepat atau tidak, nah, kita nanti baru ketemu. Terus ketika kita mau tambah arti di, ternyata di sini sudah ada di, yaitu pakai v, berarti nggak bisa dzaraf juga. Yang nomor 2 kita kasih arti di, nggak pas, berarti yaumul jum'ah ini bukan dzaraf, tapi kata biasa atau di sini sebagai mubtada yang tepat. Kita coba lagi yang Jadi nomor nomor 4. 2, 3 ngecoh juga ya. Ngecoh ini ya, tidak ada Kan dzarafnya itu sama sekali. nggak ada zorobnya itu. Tidak ada. Iya. Kita coba nomor Soalnya 4 Akhina siapa ini? Ahmad Marzuki coba. Nanti Nah, Ustaz. bisa ketemu lagi dzarafnya ada Alhamdulillah, apa Ustaz. tidak. Nah, Ustaz. Tatiru atau iratu fauqos sahabi. Berarti dorofnya fauqa, Ustaz. Fauqa ya. Mungkin bisa di Eropi satu persatu sebagai apa Tatiru tatiru berarti fi'il, Ustaz. fi'il ya. Lah terbang atau iratu berarti fa'il. Fauqa dzarab berarti as-sahabinya apa, Ustaz ya? Ini berarti mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya, Ustaz ya. Ya, mudhof ilaih. Pokoknya sekaligus mudhof ya, Ustaz ya. Ya, sebagai dzaraf sekaligus mudhof betul. Nomor 5
Al-muslimuna yuhyuna lailatan Ramadana bil ibadati. Kayaknya itu lailatan bisa diartikan ditambah itu saja, berarti dzaraf Ustaz. Ini lailata berarti. Lailatan. Kaum muslimin menghidupkan, kalau misalnya di malam Ramadan, Ramadan. gimana Ya. Ustaz? Sebagai dzaraf atau bukan? Sebagai dzaraf kelihatannya Ustaz. Sebagai dzaraf ya. Kalau saya bisa dua-duanya ini ya. Menghidupkan, kalau pakai menghidupkan di malam Ramadan dengan ibadah. Tapi kalau yang pas sebenarnya maf'ul bih. Karena yuhyuna di sini menghidupkan itu butuh objek. Oh, nah. Kaum muslimin menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Ya sebenarnya kalau kita buat maf'ul mutlak bisa, cuma kayak ada yang kurang gitu. Menghidupkan apa yang dihidupkan ya kan. Nah, ketika kita Lailatul Ramadan kita jadikan maf'ul bih, lebih enak gitu. Al muslimuna yuhyuna Lailatul Ramadan. Jadi ini kita enak untuk jadi maf'ul bih. Maf'ul bih aja berarti Ustaz Ya, ya. maf'ul bih saja. Nah, Ustaz. Nomor 6. Diulang lagi Pak Ustadz. Nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor 5 Berarti di sini nggak ada dzaraf. nggak ada dzaraf. Kalau Ternyata bukan dzaraf ya. Akhin Ahmad Marzuki tadi lebih memilih dzaraf, tapi kayaknya masih apa ya, kurang pas gitu kalau dzaraf. Ya bisa, tapi kayaknya kurang pas karena kata-kata yuhyuna itu kan seakan-akan dia butuh kepada objek. Kaum muslimin menghidupkan, nah apa yang dihidupkan ya? Kalau kaum muslimin menghidupkan di malam Ramadan dengan ibadah, nah itu kayak ada yang kurang. Ketika kita jadikan maf'ul bih lebih enak. Kaum muslimin menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Nah, ketika seperti itu kan susunannya jadi Lailatul Ramadan sebagai maf'ul bih. Nah, itu lebih enak kita mengartikannya. Berarti tandanya tetap patah ya, lailata. Ya, tetap fathah Lailata karena sama-sama dinasabkan. Cuma arti di dalam arti beda. Kalau dzaraf kan di malam Ramadan. Kalau maf'ul bih berarti kan sebagai objek menghidupkan malam Ramadan. Tapi Ya, itu juga bisa pengertiannya di malam Ramadan. bisa juga sebenarnya. Tapi cuma kurang 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 pas pas gitu gitu. aja. Terus ada Ada yang kurang maf'ul gitu. bih yang lain gitu kan. Iya, lebih enak yang menjadi maf'ul bih. Ini kalau pilihan ganda biasanya sudah salah. Kalau pilihan apa jawabannya isai mungkin masih bisa dipertimbangkan dengan berbagai alasan. Misalnya lebih enak menjadi dzaraf. Misalnya ada pendapat seperti itu, tidak apa-apa. Biasanya di dalam nahwu itu seperti itu. Nah, berbagai jawaban memiliki dasar yang berbeda-beda. Nomor 6. Nah, Ustaz. Kodoina yauman. Apa yauman Ustaz? Yauman ya, yauman. Yauman sa'idan fil asimati. Kami menghabiskan sehari dengan bahagia di ibu kota. Kodoi berarti fa'ilnya na. Yauman ini Yauman dzaraf apa bukan saya? Dzaraf kelihatannya Yauman. Kodo itu dia juga butuh objek dia. Berarti tetap ya Ustaz. Jadi Aku dia menghabiskan sehari gitu maksudnya apa ya? sehari. Satu hari itu jadi sasarannya kodo. Oh, nah, berarti tetap nggak ada dzaraf juga Ustaz ini Nggak ya. ada dzaraf juga.
Sa'idan berarti ini yang tadi pembahasan yang pertama. Apa itu Apa ini pertama? full mutlak oh bukan Ustaz ya? Sa'idan. Dia naat ya, Oh naat berarti. atau ya dia hari, karena dia itu naatnya yauman jadi saidan. Kalau dia saidina itu bisa menjadi hal, Oh nah. karena kan kami orang banyak ya. Jadi karena dia bentuknya mufrad berarti dia menjelaskan yaumannya. Oh berarti. Yaman berarti man'utnya Ustaz ya. Yauman berarti man'utnya. Fil asimati berarti jar majrur. Jar majrur ya. Kami menghabiskan satu hari yang bahagia di ibu kota. Oke, nomor 7, sekaligus nomor 7. Nah Ustaz. Taraktu as-sayyarati janibal mat'am. Taroka berarti fiil. Taroktu, Iya, nah Ustaz. Berarti itu bukan dari kata taroka Ustaz, atau bukan? ya dari taroka, ya benar. Ya. Taroka, Taroka berarti fiil Ustaz ya. fiil ya, Tunya fa'il berarti as-sayyarat. Ini berarti mestinya objek ya. objek ya, As-sayyarata Ustaz. asayarota. Janiba Janiba itu di samping al-mat'am rumah makan. Janiba yang dorob Ustaz, dorob Dorob makan. ya, dorob makan ya. Jadi tarok tuh asayarota janibal mat'am. Ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan dorob. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, kita bisa melihat dari arti dari kalimat tadi itu bisa disisipi kata di atau tidak. Nah, kalau bisa kita sisipi kata di berarti itu dzaraf. Atau kata itu tadi sudah ada di-nya seperti fi saat berarti juga nggak bisa dijadikan sebagai dzaraf. Itu yang perlu diperhatikan. Seperti yuhyuna laita Ramadan, kalau dzaraf berarti di malam Ramadan. Kalau maf'ul bi berarti ya malam Ramadan gitu aja. Yang jadi tidak Jadi setiap kalau zorob harus ada, kalau diartikan harus ada di seolah-olah gitu. harus ada di-nya ya. Kan dzaraf itu kan menunjukkan keterangan tempat atau waktu, di tempat atau di waktu apa gitu. Itu yang dimasukkan dengan dzaraf itu seperti itu. Yang paling mudah itu. Jadi, jadi Kalau harus ada keterangannya Ustaz yang mudhaf ilaihnya. yang mudhofilahnya seperti apa? Gimana? Nah, itu Oh misalnya yang ini, yang fauqa itu kan ini. fauqa sahabi ada mudhaf ilaihnya. Kalau tidak dilihat itu kalau tidak ada mudhaf ilaihnya bukan sorab. Oh Kalau ya, dilihat dari contoh-contoh sini kalau dilihat itu ya. apakah yang lain? Berarti ada Kalau Lailata kan bukan Lailata kan Lailati tadi. Lailata. Kalau Lailata boleh Lailata apa Ramadhana itu? ini kan. Ramadana itu mudhaf ilaih Ustaz. Ya, ini mudhofilah juga. Tapi kenapa kalau mudhof ilaih kenapa nggak layar Ramadhani? Karena Ghairu Mudhof munsharif ilaih Ramadan harus kan. jerek kan? ini ghairu Ya, munsharif. Ismul Dia Azilan Sarif. termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Ghairu munsharif. Isim layan sarif. Ramadan. Berarti kalau dia cer pakai fathah. Jadi ghairu munsharif itu kalau nggak dhammah fathah dia, nggak ada kasrohnya. Kecuali kalau kemasukan alif lam. Jadi dia kalau nggak dhammah fathah. Dhammah dalam posisi rofa. Kalau nasab sama cer dia fathah. Lailata Ramadona, bukan Ramadoni, bukan. Kecuali dia ada alif lamnya atau eh, mudhof filah lagi, itu juga bisa. Ada alif lamnya. Jadi kalimah-kalimah yang ada di Zarab itu tidak mesti harus jadi Zarab gitu Ustaz. Ya, jadi Ah, hari Yaumul Jum'ah ini tidak selalu menjadi dzaraf. iya. Tergantung Kalau dia dibacanya Yaumu bukan Zarab dia kan gitu ya. dzaraf ya.
Kalaupun dibaca sebagai dzaraf nggak pas juga. Nah, berarti harus melihat kalimatnya ini arahnya kemana. Kalau yang nomor 1 tuh kalau dibaca al-yaumu, Ustaz, Al-yaumu berarti hari itu gimana ya? Hari adalah aku membersihkan rumahku. Nah, nggak pas Ya, kalau diartikan. atau jadi khabar mubtada mahdzuf boleh? Al-yaumu. Oh, al-yaumu. Hadza ini misalnya. Itu al-yaumu hari. Nadhaftu saya membersihkan baiti rumahku. Nah, nggak pas juga. Nggak pasti kayak. Nggak pas juga. Hmm. Aneh kan? Yang Jadi pas boleh di awal kalimat itu nasab ya ya al-yauma boleh. gitu. Nah, di sini kita bisa melihat contoh yang nomor 1 berarti dzaraf bisa ditaruh di depan. Al-yauma nadhaftu Hmm. baiti. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita nanti ke yang nomor 4. Akhina Jamiluddin silakan nomor 1, 2, 3. Ini mencari hal sama memberikan harokat. Silakan. Sol Solal mus kecil tulisannya Ustaz. Salal muslimuna khashi'ina lillahi. Ya. Salat atau muslimin salat dengan khusyuk, khashi'ina lillah karena Allah. Salat fi'il, al muslimuna fa'il, khashi'ina hal 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 ya. keadaan ya, khashi'ina ya, nasab dengan khashi'i, nah, dengan fathah Hazat nasabnya Ya ini ya. dengan ya ya, Ya. Karena ini adalah apa ini? Bentuknya apa ini? jamak Jamak ya. muzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nasabnya dengan ya, Nasabnya dengan lillahi ya betul. jar majrur ya. Jar majrur. Nomor 2. Namal faqiru ja jani I. Hamzah. jai'an. Namal Jaya. faqiru jai'an, tidur orang tidur, orang fakir tidur jai'an dalam keadaan lapar. Ya. Nama PL, al-faqiru fa'il, jai'an hal. Hal. Nomor 3. Tiga, raja atil tilmizatu rakibatan. Murid itu pulang dengan berkendara. Raja'at raja'atil PL, tilmizatu fa'il, rakibatan hal. Hal ya betul. Kita lanjut yang nomor 4, 5, 6. nomor 3 Akhirnya. tanya dulu, Oh Ustaz. ya nomor 3 silakan. Nah, yang eh, rojaati itu kan itunya fiilnya roja'a. Kalau ti-nya apa? Taknya ini sebagai tanda mu'anas. Tanda mu'anas berarti ya. Ya, tak Oh, sebagai timidatu. tanda taknis Oh iya. atau sebagai tanda perempuannya. Oh iya, siap. Nomor 3, nomor 4, Akhina Abu Rosid 4, 5, 6. 456. Ya, 4, 5, 6. Zabal fallahu ila mazru'ati mustajilan. Ya, Petani itu pergi ke sawah dengan tergesa-gesa. Zaba sebagai fi'il, al-fallahu fa'il, ila mazru'ati jar majrur, mustajilan sebagai hal.
Nomor Nomor 5. 5, marartu bihindin jalisatan. Marartu ma, mararra sebagai fi'il, tu-nya sebagai domir, sebagai fa'il, bihindin jar majrur. Ini sebagai maf'ul ini tadi, bihindin. Jar majrur ya. Jar majrur, jalisatan sebagai hal. Ya walaupun secara Kemudian makna dia secara maf'ul ya, cuma secara lafadznya dia sebagai jar majrur. ya. Nomor 6, Nomor 6. Kalau di innal Hindin, Ya, Hindun itu kan Ghairi Munsharif itu ya. Tapi karena ada bi eh, jadi din. Hindun itu munsharif, Hindun. Iya, Hindun, nama-nama itu Hindun. kan. Ya, termasuk munsharif dia. Hindun. Tapi itu juga kasroh juga di Munsharif Hindin. maksudnya dia bertanwin, Oh, bukan jadi ghairu munsharif, bukan. Tidak termasuk yang ghairu munsharif, tidak. Ya isim yang munsharif, isim yang menerima tanwin. Itu tidak ada maf'ul bihnya, Ustaz. Nah, tidak ada. Berarti maro itu kan apa namanya? Kalau dalam bahasa Inggris itu idemnya ya. Idemnya harus pakai ada baknya. Nah, secara lafaz dia jar majrur, secara makna dia maf'ul bih. Saya melewati Hindun. Gitu. Seperti kata contoh lain seperti rohiba. Rohiba itu harus ada fi atau min. Rohib itu fil khairi. Saya menyukai kebaikan. Nah, tapi harus ada fi-nya karena fi'il rohiba gandengnya adalah fi. Kalau min itu berarti benci. Rohib itu rohib itu minal syari. Saya benci kejelekan. Nah, harus ada minnya. Secara lafaz dia jar majrur tapi secara makna dia sebagai maf'ul bih. Karena fi'il ada beberapa yang harus ada gandengannya atau bahasa Inggrisnya itu idem. Tapi kalau bahasa Arabnya apa ya? Belum itu belum berarti belum tahu. fi'ilnya fi'il yang tidak membutuhkan objek gitu. Maroyamuru dia bisa membutuhkan, bisa tidak. Hmm. Bingung masih. Iya. Nah, jadi maro itu harus ada baknya. Jadi ada beberapa fiil yang ada gandengannya huruf jer. Oh, ada ya fi'ilnya. Ya. Kalau kalau dari Fi'il kalau apa dari itu, Ustaz, arti bisa namanya? seperti yang Hindun bisa seperti jadi objek ini. iya, Marutu bihindun. Marartu Hindan gitu misalnya. Marartu enggak Hindan bisa. jadikan Maror tu tidak bisa. hindan enggak bisa. Karena maroyamuru harus ada huruf jer baknya. Biasanya kalau kita lihat di kamus itu mencari lafat maro gitu ya. Pasti nanti sampingnya ada gandengannya maro bi gitu. Maro yang muru mururon bi gitu. Bihindin Ya, sebagai apa jadinya, Ustaz? dia jar Sebagai majrur. bukan maf'ul bih ya. Ya, secara makna dia sebagai maf'ul bi, tapi secara lafat dia sebagai jar majrur. Disebut fi'il apa itu, Ustaz? Atau ada Nah, itu namanya? Tidak ada ya? nggak tahu namanya kayaknya enggak ada. Memang beberapa kata kerja itu eh, ada fiil yang harus bergandengan dengan huruf jar tertentu. Hmm. Kayak dalam bahasa Inggris kan ada gandengan sendiri-sendiri kan. I have to gitu kan. Terus Oh, I to must be-nya, Ustaz. kayak ada to be gitu kan. Nah, bahasa Arab juga beberapa fiil ada seperti itu. Heeh. Ada yang Kalau harus, tidak ada, ada yang tidak gitu. Ada yang harus, ada yang tidak. Kalau maro itu harus ada bi-nya. Nah, kalau kalau yang secara lafaz sudah-sudah kan ada Marartu Zaidan gitu. kalau di Iya, kitab jurumiyah itu contoh-contoh kemarin gitu. kalau di kitab jurumiyah pasti ada bi-nya. Di apa itu ya? Pasti maror tuh bi zaidin gitu pasti gitu. Nggak Oh, ada Marar. Oh iya iya ya Marartu Zaidan tidak mau deh ya. nggak ada maror tuh zaidan nggak ada. Dia pasti maror tuh bi zaidin. Mm-mm. Pasti ada baknya. Nanti bisa dilihat di kitab jurumiyahnya di depan-depan itu
Ketika huruf jar itu pasti contohnya marartu bi Zaidan. Zaidin. Ya, nomor 6. Silakan. Nomor 6, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Ya. Innal sebagai inna, insana sebagai isim inna, khuliqa sebagai fi'il, halu'an sebagai apa ini? Sebagai maf'ul mutlaq gitu. Haluan Hal. Sebagai hal. Ya. Terus khobarnya ina mana ini? Khobarnya ina. Khobar innanya jumlah fi'liyah Ustaz. Ya, jumlah fi'liyah khuliqa ini khobarnya inna. Haluan Khuliqa di halu'an. hal. Manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Iya juga ya. Manusia suka mengeluh. Ternyata sudah. Kholika tuh PL di majhul, Ustaz. Ya, mabni majhul. Jadi Ini naibul haluan ya. fa'ilnya Naibul fa'ilnya apa ini berarti? insan. Takdiru huwa kembali kepada insan. Jadi bisa Wah, juga ya. penjelasannya kuliko fiil insan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya itu domir tadi. Wah. Domir, Huwa. Ya. Huwa kembali ke insan. Ya, secara mana kita tahu ya, yang diciptakan kan insan. Tapi kalau secara lafadz tetap huwa. Huwa domir mustatir, dikira-kirakan huwa kembali ke insan. Nomor 7, lanjut. Abu Rasid lagi, nomor 7. Enggak. Salah satu. Kulu wasrobu hani'an bima kuntum ta'maluna. Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Kulu sebagai fi'il amr, wasrobu juga fi'il amr, hani'an sebagai hal, bima sebagai jar majrur, kuntum ta'maluna, kuntum. Apa ini kedudukannya? Kuntum berarti itu Kana ya. Oh ya, kana ya, antum ya tadi. ya karena dan antum. Isim kananya antum, Ya, tak maluna sebagai khobarnya. khobarnya ya. Hani'an ini adalah hal dengan rasa nikmat. Nah, kalau bahasa Jawanya dienak nih, gitu kan. Hani'an mari'an. Mungkin ada itu yang itu yang membedakan kulo itu, Ustaz. Kulo di situ kan makan, ada kulo tiap-tiap ya. sebagian, ada kulo keseluruhan. Nah, itu kulo juga itu, bingung saya. Oh ya. Kalau itu ada tasdidnya kan, kulluhum. Nah, nanti lamnya ada tasdidnya, kalau lagi nggak ada. Ya Kalau ini, kalau tidak ada baris kan tidak ada. nah, kalau tidak ada barisnya, kalau kullu yang Ada tasdid. setiap itu nggak mungkin bergandengan dengan wawu apa ini wawu Jamak ya. domir jamaknya. Nah, kalau yang seperti ini berarti kan kullu yang fiil berarti. Mm-mm. Kalau kullu gandengannya mungkin kullukum, kulluhum, kulluhu. Mm-mm. Nah, kalau kullu nggak ada. Yang ada adalah Oh. hulu yang nggak ada tasdidnya berarti yang fiil dari akala. Ada lagi pertanyaan yang tentang hal mungkin? Ini semakin banyak ya isim nasab ini.
Sebenarnya isim nasab ini tambahan. Yang paling inti tadi fi'il fa'ilnya, mubtada khobarnya. Nah, ketika sudah kepegang ini, yang lainnya itu tinggal apa itu namanya? Ketika kita agak lupa hal itu kita cari di buku, hal itu apa sih kemarin? Nah, itu cepet pahamnya. Tapi kalau fi'il fa'il mubtada khobarnya itu masih bingung mencari, nah ini nanti masih kesulitan ketika kita mau menganalisa i'rabnya. Ini sudah banyak yang bisa ternyata, tinggal mungkin sering latihan saja. Masya Allah, Masya Tanya Allah. Ustadz, nomor 7. Ya, nomor 7, gimana? Eh, Tadi agak agak bingung apa, oh, kuntum itu berasal dari kana antum. Ya, Ada kana yang sama lainnya antum. nggak? Berarti ini isim kana gitu ya? Ya, jadi kuntum itu dari kana, ya kan? Kana itu kalau untuk kalian banyak, jadinya kuntum. Ada Karena dia contoh laki-laki. yang lain nggak? Contoh yang lain, ya kayak kalau fi'il akala jadinya akaltum. Kalau kana kuntum. Nah, itu Koma, yang isim koma isim itu sama. Koma itu jadinya kumtum. yang isim-isim Koma, kana aja. oh, isim kana. Jadi kana, kana, kanu. Kalau kita tasrif ke bawah mungkin pernah belajar tasrif. Oh, Bisa kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, oh, kuntuna. Kalau saya berarti kuntu. Kalau kami berarti kunna. Fi'il amar, Ustaz, bukan? Bukan, ini bentuk fi'il madinya ini. Karena kalau bergandengan dengan domir tak itu jadinya kunta, kuntuma, kuntum. Kalau kamu perempuan berarti kunti, kamu perempuan dua, kuntuma, kalian perempuan banyak, kuntunna. Kalau saya berarti kuntu, kalau kami berarti ditambahin na panjang kunna atau ditasdid ya jadi satu kunna gitu. karena Berarti itu fi'il maksudnya isim atau fiil? Kana, fi'il, Iya, fiil ya. ya fi'il. Kana ya fi- kunu, fi'il madi, Ustaz. fi'il madi ya. Fi'il mudhari'nya Seharusnya kan ya kana, kunu. kanu, kana, kana, kanu. Nah, itu ya. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, Oh, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Nah, itu apa itu tasrifannya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang live karena mungkin sudah persiapan. Oh, baterai mau habis. Saya kira mau persiapan buka puasa. Ya, silakan kita lanjutkan Pak Endang. Nomor 1, 2, 3 Pak Endang. Pak Endang nggak ada? Ada Ustadz, tadi Oh, ada ada. ini dulu. Ini nomor 1, 2, 3. Babnya tamyiz. Tilka Komsuna saya rotan. Itu 50 mobil. Eh, yang tamjidnya saya rotan. Saya rotan ya. Tilka berarti tilka homs. Tilka apa isim apa penunjuk ya, kata penunjuk. Ya, berarti dia kedudukannya sebagai apa di sini? Eh, Mubtada, Mubtada ya. homsuna khobar. Mubar ya. Saya rotan tamyiz. Tamyiz ya. Kemudian nomor 2 bana al muqawilu arba'ina baitan. Baitan ininya apa? Tamyiznya Tamyiznya baitan ya. bana fiil Ya, muqawilan fa'il adil. arba'ina arba'ina maf'ul bih atau bukan? Ya, maf'ul bihnya. Betul. Oh,
Terus nomor 3 fil birkati kultani ma'an. Kullatani. Kulatani ma'an. Eh tamjidnya ma'an Ya, fil fil birkati kultani fil birkati berarti ini ya. Eh jar majrur atau apa? ya, jar majrur dia. Kultani Sebagai apa? Jar majrur sebagai sebagai apa? mubtada. Nah, kalau mubtada tidak bisa berubah jar majrur, berarti apa dia? Oh, eh zoro bukan. Bukan. Kalau jar majrur ditaruh depan, biasanya dia adalah khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Ya. Terus mubtada muakhirnya Kul kultani. ya kullatani. Kultani. Di Masih fil agak bingung birkati nggak itu? ketika ada apa ini namanya jar majrur di depan, terus berikutnya adalah berupa isim, nah, berarti yang di depan ini bukan jar majrur begitu aja, tetapi adalah khobar muqaddam. Karena mubtada tidak bisa berubah jar majrur. Terus mubtadanya berarti isim di belakangnya kullatani. Fil birkati kullatani. Fil birkati Dari khobar muqaddar. ya khobar Terus muqaddam kulatani mubtada ada muakhor. muakhor. Oh, berarti yang diakhirkan ya. Akhirkan khobar yang taruh depan atau didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Itu pasti ya. Kalau yang itu apa? Kalau yang jar majrur itu pasti khobar ya. Ya pasti khobar ya. Fitari Zaidun, di rumah ada Zaid. Berarti jar majrurnya dulu baru khobarnya dulu baru mubtadanya. Nomor Kalau fil 456. itunya filnya di kebelakangkan biasanya kan keterangan di belakang. Ya, Pokoknya berarti ada dua kulah air di kamar mandi. kamar mandi Itu ya. bahasa Arabnya gimana? Berarti kulatani ma'an fil birkati. Bisa juga. Bisa juga itu. Bisa juga, ya. Cuma artinya biasanya beda. Dua air, dua kula air ada di kamar mandi. Beda dengan di kamar mandi ada dua kola air. Perbedaannya ketika seperti di Fidari Zaitun, di rumah ada Z. Berarti ada kemungkinan besar Z itu di rumah itu hanya ada Z. Ada kemungkinan besar mengarah ke sana. Jika orang diajak ngomong di rumah ada Z. Nah, seperti ini, fil birkati kulatani ma'an. Nah, itu ada indikasi di kamar mandi itu hanya ada dua kola air. Tidak kurang, tidak lebih. Atau sudah memenuhi standar lah. Ya, Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada perbedaan ya. tidak ada perbedaan. Baik disimpan di belakang ataupun disimpan Dari di awal belakangnya. itu Kalau di bahasa keterangannya. Arab ada indikasi lain gitu kan. Seperti Zaidun fidari Zaid ada di rumah. Berarti di rumah mungkin ada orang lain selain Zaid. Dua air, dua kolah di kamar mandi. Berarti mungkin di kamar mandi ada air yang lebih dari itu atau ada air yang lain lagi. Atau ada barang yang lain lagi. Gitu. Indikasinya ketika ditaruh di depan dan ditaruh di belakang. Kita lanjut yang nomor 456. Nomor 45 kita dua-dua. Samsul Bahari silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-dastu yakinan Izdatu. bi'azamatillah. Izdatu. Izdatu yakinan bi'azamatillah. Bertambah keyakinanku akan keagungan Allah. Isdat itu fi'il, tuh itu fa'il, domir yakinan itu
tamyiz nasab biazamatillah, biazamatillah itu jar majrur ya Ustaz. Biar majrur ya. Nomor Jar 5. majrur. Al-ma'u aksaru say'in faidatan. Air adalah sesuatu yang paling banyak manfaatnya. Al-ma'u itu mubtada, aksaru say'in itu khabarnya Ustaz. Ya, Kemudian faidatan itu tamyiz. tamyiz. Ya. Eh, dari nomor 5 ini kita bisa belajar untuk mencari tamyiz itu dengan meminjam kata apanya. Itu adalah 50. Apanya yang 50? Sayarotan mobilnya. Ya. Kontraktor membangun 40. Apa yang 40? Baitan rumahnya. Di kamar mandi ada 2 kolah. Apa yang 2 kolah? Ma'an airnya. Aku bertambah. Apa yang bertambah? Yakinan keyakinannya. Air lebih banyak apanya? Faidatan manfaatnya. Berarti kita bisa meminjam kata apanya. Walaupun nggak semuanya, cuma banyakkan tamis itu bisa pakai pinjam kata-kata apanya untuk memudahkan mencari tamyiz atau bukan. Kalau hal itu kan keadaan, kondisi, dalam keadaan apa itu menunjukkan hal. Kalau tamyiz itu untuk membedakan supaya lebih jelas lagi, berarti bisa meminjam kata apanya. Itu kalau tamyiz. Nomor 6, Enam, nomor 6 kita ke Ahmad Marzuki. Nomor 6, Ahmad Marzuki. Silakan. Nah, Ustaz. Surabaya aqallu fahomatan min Jakarta. Surabaya berarti fa'il, aqallu fi'il, fahomatan ini tamyiz, min jer Jakarta majrur. Ya, tapi kok fa'il ada di depan ini? Fi'il ada di belakang. Ya. Kalau Surabaya itu nama kota Ustaz. nama kota, berarti kan isim. Isim ya. Isim kalau di depan biasanya jadi apa dia? Berarti mubtada Ustaz. Mubtada, ya. Iya. Khobarnya, Obarnya berarti Surabaya. Aqallu fahomatan Ustaz. akolu fakhomatan, ya. Nah, ini bukan fi'il akolu tapi isim tafdil. Alam Ustaz. Lebih sedikit fakhomatan kemewahannya. Apanya yang lebih sedikit? Fakhomatan kemewahannya. Nah, di Surabaya mubtada, akolu fakhomatan khobarnya. Akulu sendiri artinya apa? Akolu lebih sedikit. Oh, lebih. Nah, lebih sedikit fakhomatan kemewahannya. Nah, jadi kalau kita terjemahkan kalah mewah, gitu. Kalah mewah dari Jakarta. Surabaya lebih sedikit apanya fakhomatan kemewahannya dibanding dengan Jakarta. Nomor 7 Aprianur, tadi ada Aprianur. Nah, ternyata tidak ada. Sudah live mungkin. Jadi Jamiluddin. jadi izin tanya dulu. Iya, ya, silakan. Tamyiz ini berarti tidak harus fi'il fa'il terlebih dahulu ya. Tidak. Iya, berarti mubtada khobar pun juga bisa. Ada sempurna kalam dulu yang penting gitu ya. Ya, jadi Bukan. ada fi'il fa'il, ada atau mubtada khobar, baru ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut, dihadirkan tamyiz. Seperti akolu itu kan khobar, cuma dia belum lengkap, perlu tamyiz di situ. Kalau hanya akolu min Jakarta, lebih sedikit dari Jakarta, apanya yang lebih sedikit? Nah, butuh tamyiz yaitu fakhomatan, kemewahannya. Mewah. Jadi tamyiz ini harus mengerti artinya juga Ustaz ya. Ya, semuanya harus tahu artinya berarti.
Nah, kalau yang lain kan biasanya belajar Jadi kan kira-kira ya kan? ya dikira Ya. aja dah. Hmm, Kayak pil berkati dah perlu ya. kan kita tahu artinya, cuman setelah pi itu kan jelas balasnya Ya. ti gitu. I Seperti gitu. ini Kenapa? takutnya kalau nggak tahu artinya akolu fahomatin ya kan? Karena mudah-mudah Heeh. wilayah. Nah, tapi kalau kita sudah tahu artinya, ternyata fahomah, kata fahomah ini adalah penjelas dari akolu. Karena akolu itu lebih sedikit, belum jelas apanya yang lebih sedikit. Berarti di sini tidak bisa jadi mudah-mudah wilayah, tapi ini adalah apa tadi? Tamyiznya. Habis Pohamatin tidak bisa deh ya, Ustaz, ya. Tidak bisa berarti. Mm-mm. Silakan yang nomor 7, Akhina Jamiluddin. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlak. Karena An-Nabiyyu isim kana sallallahu, jadi Sallallahu PL, Allahu fa'il, jumlah PL fa'il jadi khabar kana alaihi, ya, ya gitu Ustaz. Betul tak? Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia nggak punya PL fa'il, tempat i'rabnya. ah, Khobarnya bukan itu, karena Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa ya, cara cara di kalimat itu tanda kurung gitu ya, tanda kurungnya Yang badal. tambahan gitu. tambahan ya. Iya. Hmm, Sallallahu alaihi wasallam bukan PL fa'il, bukan ya? Kalau soalnya ya fi'il fa'il tetap, mak satu paket Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa ya, dalam kurung gitu. Jadi dalam satu kalimat kana sampai akhir itu dia tidak punya tempat i'rab, posisi i'rab. Oh, tak bisa dia jadi khabar kana, Ya, tak bisa jadi ya. khobar kana nggak bisa, Hmm. karena dia tanda kurungnya an-nabiyyu tadi. Heeh. Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu gitu. Ya. Hmm. Wasallam sama tadi ya, wasallam PL juga ya. Sama ya. Nah, atap atap ke salah. Ahsana ahsanan nasi khuluqan. Ahsana ini jadi kabar kana. Ini khobarnya kana betul ya. Ahsana jadi kabar kana, an nasi mudaf ilaih, khuluqan tamyiz. Yes ya. Jadi dia asana kenapa di fathah, karena khobar kana kan dinasobkan juga. Mm-mm. Asana nasi dia mudah wilayah. Kulukon apanya yang paling baik? Kulukon akhlaknya. Mm-mm. Nah, itu tamyiz. Mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan tamyiz. Ya, tamyiz jadi harus bertanwin atau harus Ya, harus nakiroh juga. nakirah juga Ya, ya. Mm-mm. harus bertanwin. Jadi tamyiz, hal, maf'ul mutlak, nah itu harus bertanwin atau nakiroh. Nah, sebelum kita menentukan ini hal apa tamyiz atau dzaraf atau apa, nah, yang paling mudah kan adalah kita harus tahu maknanya dulu. Kita harus tahu maknanya dulu. Kalau kita belum tahu maknanya, mungkin agak kesulitan. Berbeda dengan jar majrur, mungkin kita sudah bisa menentukannya dengan mudah. Tapi ketika isim nasab yang seperti ini, itu kepada arti kata itu tadi. Ada pertanyaan? Ini kalau Ini kita zoom, setelah ya gimana? selesai ini belajar saraf lagi enggak? Kalau ini cuma kelas jurumnya berarti tidak ada. Tidak Tidak ada. ada ya. Setelah ini kita kan ada seminggu tapi mendekati hari raya ya. Apakah Zoom kita itu dari materi yang minggu kemarin kan belum ada Zoom ya. Ini kan minggu yang sebelumnya. Apakah setelah hari raya atau di hari-hari sebelum hari raya, misalnya hari Rabu atau Kamis misalnya.
Kalau hari Jumat Sabtu kan nggak mungkin karena sudah mendekati hari raya. Atau Setelah 7 hari raya aja. atau setelah hari Kalau raya biar konsen saya dulu. usulnya Raya Ustaz. setelah hari Ya. raya, tapi Lah, yang Raya. apa tugasnya dikasih aja. Ya, Yang tugasnya nanti kita berikan iya, pembahasannya setelah hari raya biar maksimal lagi. Karena mungkin iya, hari ini kita mempersiapkan persiapan hari raya. iya betul Ustaz. Iya. Kawan yang lain kesian, cuma Ya, ada 5-6 hanya ada orang 5. ya. Kemarin banyak yang apa itu WA pribadi. Hari Sabtu ada buka bersama, Ustaz, ada banyak yang Iya. seperti. Akhirnya ya udah, saya lupa nggak ngomongkan di grup. Nah, ini tadi sudah banyak, alhamdulillah ada 5 orang. Nah, kita insya Allah Zoom nanti kita lanjutkan di setelah hari raya, mungkin nanti sampai tanggal Mei minggu pertama mungkin ya. Mei minggu pertama, setelah itu mungkin pembelajaran selesai. Nah, untuk materinya tetap kita berikan, latihannya kita berikan, nanti pembahasannya di mungkin apa tanggal berapa itu? 31-nya atau tanggal 30 Aprilnya itu kan sudah 1 minggu dari hari raya. Mudah-mudahan Itu nanti yang kita WA grup yang khusus share materi itu nanti kalau sudah selesai dihapus Ustaz. tidak enggak Enggak dihapus. ya? Tapi saran saya untuk dipindah dulu. Karena biasanya kalau di WA itu lama-lama apa ya? Kayak hangus Hilang gitu, ya. hilang ya. Iya, takutnya apa sayang juga kan Ya, kalau mau ngulang nanti kan. bisa dipindah ke Telegram. Biasanya kalau Telegram itu enggak hilang. Misalnya antum copy di Telegram atau di download di laptop dulu, itu biasanya enggak hilang. Tapi kalau tetap di WA biasanya filenya itu hangus sendiri. Saya juga nggak tahu kalau WA kok seperti itu. Apakah ada nanti salinannya Ustaz, Google Drive-nya atau apa? Salinannya. Oh ya, nanti insya Allah ada. Iya, Yang satu untuk kumpulan di Drive ya biasanya. Dan di Google rekaman Drive. ini gitu nah. Iya, Ya, coba nanti kita carikan, kita kemas di Google Drive biar tidak kemana-mana. iya, iya setuju Ustaz. Atau nanti Oh, saya tanya dulu kepada eh, pengasuhnya Akademi Al-Mawaib ini apakah disediakan di Google Drive atau di yang lainnya. Mungkin saya juga kurang tahu. Nanti coba saya tanyakan dulu. Kalau setahu saya itu Ya. biasanya di Telegram. Di Telegram itu tidak mudah hangus. Nah, tapi kita juga nggak tahu kalau nanti berubah Google Drive. Kita tanyakan dulu. Ya mungkin sementara sampai di sini, insya Allah kita bertemu lagi hari raya. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin selama mengajar ini ada punya salah, ada banyak kurangnya. Kemarin ada beberapa kali Zoom tidak bisa kita hadirkan karena ada beberapa halangan. Mudah-mudahan nanti setelah hari raya ini kita bisa menghasilkan Zoom lagi. Materi kita berikan semua, Zoom-nya kita bahas tugas-tugasnya. Insya Allah nanti lebih baik lagi, Insya Allah. Ya kami juga demikian Ustaz, minta maaf kalau Ya, ada sama-sama. hilaf salah. Ya. Sama-sama. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ustaz. wabarakatuh. Jazakumullah Sama-sama. khairan Ustaz. Wa iyyakum.